Selamat datang di mata kuliah Administrasi dan Keamanan Basis Data. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan mengenai administrasi dan keamanan basis data. Oke, jadi materi kita tentang database administrator atau yang biasa disingkat dengan DBA. Database administrator itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam merancang database secara fisik dan persoalan teknis. Jadi dia nanti yang akan menangani mengenai masalah-masalah teknis seperti keamanan database, kinerja database, backup dan recovery itu semua dilakukan oleh yang namanya database administrator atau yang kita sebut dengan DBA. Nah, apa sih tujuan kita melakukan pengamanan database? Jadi yang dilakukan digunakan untuk melindungi data dari ancaman yang tidak disengaja atau yang disengaja juga. Misalnya contoh bank. Bank itu kan data-datanya penting berupa data keuangan nasabah. Nah, itu datanya itu harus diamankan supaya apabila ada hacker yang mau ngehack data-data nasabah atau manipulasi uangnya, nah itu jangan sampai terjadi. Itu harus diamankan database-nya. Nah, ancaman itu akan bertambah karena adanya akses internet, ya. Jadi dia bisa melakukan hack melalui internet. Nah, ancaman terhadap keamanan data itu kalau yang tidak disengaja, kehilangan yang tidak disengaja, bisa diakibatkan yang pertama kesalahan manusia. Jadi misalnya nggak sengaja mau copy tapi tertekan delete. Atau bisa saja kesalahan software. Jadi install aplikasi, terus aplikasinya ngehang, blue screen, Windows-nya error, terus jadi hilang, harus terformat semua. Ya. Atau bisa jadi kegagalan hardware. Harddisknya rusak. Terus nyimpennya datanya di harddisk. Jadinya file database-nya hilang. Itu bisa terjadi karena kehilangan yang tidak disengaja ya. Nah, atau ancaman berikutnya berupa penyusupan. Penyusupan itu artinya pengaksesan dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Ya tadi hacker. Hackernya bisa mengubah data atau tidak mengubah data. Tergantung. Kalau mengubah data, misal dia mau manipulasi apa. Misal, terus yang tidak mengubah data, misalnya dia cuma mau ngambil data aja. Itu dia tidak mengubah data. Ya. Nah, ancaman berikutnya bisa terjadi kehilangan privasi atau kerahasiaan. Kehilangan privasi maksudnya adalah kehilangan proteksi yang dirasakan oleh seseorang. Misal, dia ngehack apa sih password SPON atau SIPONI kalian dihack. Supaya apa? Misal, supaya saya tahu jawaban tugas yang kalian kumpulkan, saya hack. Nanti saya tinggal kumpul, tinggal salin. Nah, itu contoh aja ya. Kehilangan kerahasiaan berarti kebocoran data yang penting bagi perusahaan. Jadi tadi ya, data perusahaan kan biasanya penting. Nah, itu dihack, diambil datanya. Tuh. Kehilangan integritas data atau konsistensi data. Jadi, bila integritasnya dilanggar, datanya jadi tidak valid atau bahkan rusak. Bisa menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Misal, PTA, dia itu punya data transaksi per bulan. Barang A yang paling laku. Tapi karena ada hacker, diganti. Jadi barang B yang laku. Itu artinya kan datanya jadi nggak valid. Berarti dia mau pesan yang barang A, jadinya pesan barang B karena dihack ya, karena diubah datanya. Nah, itu ancaman juga. Terus kehilangannya ketersediaan. Jadi misalnya disebabkan sabotase pada hardware, jaringan, dan aplikasi, atau juga adanya virus. Jadi misalnya dimasukin virus, rusaklah
database-nya nggak bisa di backup, nah itu banyak. Atau contohnya masukin virus supaya dibeli, supaya bayar datanya. Ya, jadi virusnya tadi sengaja dimasukin untuk ngambil database-nya, di-encrypt, jadi kacau. Terus nanti yang punya virusnya kasih informasi ke email kalau mau dapat database-nya harus bayar sekian. Nah, itu bisa juga terjadi ya, sengaja kirim virus supaya dapat uang. Sering terjadi seperti itu, terutama untuk yang perusahaan ya. Nah, proteksinya jadi gimana? Aturan otorisasi. Jadi siapa aja yang bisa login, kemudian biasa dienkripsi datanya, terutama data yang penting ya, berupa password atau yang lain-lain. Kemudian sering dilakukan backup dan restore. Backup yang paling penting ya. Jadi data transaksi itu per hari harus di backup. Jadi kalau misalnya ternyata ada virus, tapi kita punya file backup, eh, kita bisa restore kembali file database itu, ya. Oke, aturan otorisasi itu adalah kontrol yang melekat dalam sistem manajemen data yang membatasi akses terhadap data dan tindakan yang dapat dilakukan seseorang. Contohnya, eh, kalau di kasus Simponi atau SPON, jadi yang berhak mengakses data, misalnya materi, kan mahasiswa bisa, dosen bisa, tapi yang hanya bisa menginput data materi itu cuman dosennya. Jadi dibikin filter seperti itu, yang bisa akses siapa aja, yang bisa edit siapa aja, yang bisa ubah siapa aja, itu aturan otorisasinya. Oke, nah encrypt itu tadi pengodean, pengacakan data supaya dia nggak bisa dibaca datanya. Ini contoh. Jadi misalnya encrypt teks asli pakai algoritma di-encrypt apa hasilnya. Nah, nanti untuk materi ADM keamanan basis data itu ada materi tentang enkripsinya ya. Oke, nah database backup dan recovery adalah mekanisme untuk melakukan penyalinan data ke suatu media eksternal. Nah, itu tadi ya, di backup, jadi database-nya nanti disalin ke media eksternal di tempat kita mau di folder mana, di D atau di mana itu. Nah, recovery itu memulihkan database dengan file backup yang tadi sudah di backup itu. Nah, database itu adalah tempat menyimpan tabel-tabel atau file data yang saling terrelasi dan terhubung satu dengan lainnya pada media komputer. Jadi, dia adalah menyimpan lebih dari satu tabel ya. Dan tabelnya itu harus terrelasi atau terhubung. Oke, nah untuk database, jadi kalau kalian lihat, setiap membuat database itu ada dua file yang kita akan langsung terbuat oleh sistem ya. Jadi ada namanya file primary dan yang file kedua namanya secondary. Log transaksi LTF. Nah, database file itu mengandung objek data dan objek-objek. Jadi nanti yang di file database file ini itu isinya tabel, index, store procedure, dan view. Semuanya ditaruh di data files. Kemudian di log files itu mengandung informasi yang dibutuhkan memulihkan semua transaksi dalam database. Nah, karena ini sudah masuk ke database-nya, kita boleh langsung buka SQL Server. Ini SQL Server-nya. Oke, ini punya versi saya. Karena kita pakai yang administrasi, jadi SQL Server-nya diklik kanan, pilih Run as Administrator ya. Jadi jangan lupa selalu di Run as Administrator. Kalau kalian lupa pakai Run as Administrator, nanti ada coding yang sebenarnya codingnya benar, tapi karena kalian nggak Run as Administrator, jadi dia nggak jalan. Ya, nih. Nanti yang punya kalian nanti ada tulisan di sini Run as Administrator. Punya saya karena versi lama jadi dia nggak muncul. Oke, ini aja. Oke, nah sekarang kita coba lihat benar, buktiin. Benar nggak sih ketika kita buat database ada dua file yang dibuat, yaitu data file dan log files. Oke, kita coba buat dulu. Create database.
Oke, saya buat dia DB ADM. Tes aja. Oke, saya execute. Comments complete successfully itu artinya datanya berhasil database-nya berhasil dibuat. Oke, kita lihat dia simpannya di mana. Dia ada di C, program files, kemudian cari Microsoft program filesnya yang x86 ya. Cari Microsoft SQL Server, MSSQL1, MSSQL bagian data. Nah, di sini nanti dibuat dia ada yang MDF file sama yang log. Ada 2 file di sini. Ya, benar ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu di materinya. Setiap database itu punya beberapa file. Ya, semua objeknya disimpan dalam sejumlah file. Ada file data primary atau yang ekstensinya .mdf, ya, singkatan dari master database file. Kemudian ada file data sekunder, dia singkatannya secondary database file atau disingkat .ndf. Kemudian file log transaksi atau .ldf. Ya, 3 file ini yang bisa dibuat pada database. Oke, kita lihat dulu di di Windows Explorer-nya. Di sini kan nggak kelihatan ekstensinya ya. Nah, kalian boleh buka di Organize, Folder and Search Option, bagian View, bagian Hide Extension for Non-File Type itu dihapus centangnya. Di-apply, plus OK. Nah, nanti kelihatan di sini. .mdf, .ldf. Jadi ini adalah master database file yang bawa log transaction database file. Itu ya. Oke. Nah, file data primer ini berisi informasi utama database dan datanya. Setiap database pasti punya file primer. Oke. Nah, file data sekunder itu file ini berisi data yang tidak dapat masuk ke file primary. Jadi maksudnya file primernya sudah penuh, nanti akan ditampung ke file sekunder. Atau kita bilang sekunder ini file cadangannya. Nah, file log transaksi, file ini berisi informasi log yang dipakai untuk proses recovery-nya. Minimal ada sebuah log transaksi untuk sebuah data. Jadi ketika dibuat pasti ada log transaksinya. Itu ya. Nah, nanti ada file dan file group. File group itu digunakan mengelompokkan sejumlah file untuk keperluan administratif dalam penempatan data. Nah, file group itu tempat menyimpan database seperti indeks dan tabel. Jadi, tabel kita bisa mengarahkan store-nya ke file group. Misal, saya punya filenya primary 1, primary 2, primary 3, saya grupin di grup 1 misalnya. Tuh, di file group 1. Ini contoh ya. File dan file group memudahkan penambahan file pada disk yang baru jika database-nya melampaui batas maksimum ukuran file Windows dapat memakai file sekunder. Nih ya, tadi dikasih tahu ya. Jadi kalau file primary-nya penuh, dia nanti bisa pakai file sekunder. Oke. Beberapa prinsip file dan file group, jadi sebuah file atau file group hanya boleh dipakai oleh sebuah database. Jadi database itu misalnya file MHS, MDF, dan NDF yang berisi data dari objek dari database mahasiswa tidak boleh dipakai oleh database lain. Jadi cuma boleh satu file MDF-nya itu cuma boleh di satu file group. Sebuah file hanya dapat menjadi anggota dari sebuah file group. Jadi misalnya ada file group dosen, file group mahasiswa. Nah, nanti ada tabel A, dia misalnya sudah di bagian dosen, nggak boleh tabel A di file group mahasiswa. Nggak boleh. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke, nah data dan load transaksi tidak dapat menjadi bagian dari file group yang sama. Tadi ya, nggak boleh gabungan. Log transaksi bukan merupakan bagian dari file group. Jadi kalian nggak bisa masukin nanti log transaksi itu ke bagian grup. Oke, ini contoh. SQL Server itu punya master, model temp,
MSDB. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kiri, nih, tunggu sebentar. Di bagian sistem database nanti di ini master model MSDB temp. Nih ya. Master itu adalah master database merekam semua sistem level information. Jadi semua informationnya di master. Nih. Model itu adalah template. Jadi ketika kita buat database, tadi kan sudah dikasih tahu ini template-nya. Harus 1,216 kilobyte ketika buat master database file. Ketika buat LDF harus 504 kilobyte. Nah, itu pakai model. Semuanya di model. Nih, jadi semua objek dalam database model akan di-copy ke database baru. Nih ya. Nah, MSDB itu adalah untuk server agent. Jadi, untuk menjadwalkan alert dan jobs dan recording operator. Jadi nanti di bagian itu ya. Temp database itu menyimpan semua tabel sementara, jadi temporary artinya. Semua ditaruh di temp database. Oke, nah sekarang kita mau buat database dengan administrator versi administrator, tapi kita akan buat database-nya itu oke, saya skip dulu sebentar. Dengan alokasi file yang kita akan inginkan. Oke, kita contoh, kan ketika saya buat DBADM ini tadi tersimpan otomatis di drive C program file SQL, MySQL, ini MSQL data di sini. Nah, saya mau alokasi di berbeda. Ini saya drop dulu. Oke. Saya mau buat dia di alokasi. Oh, sebentar. Kita buat folder dulu di D. Tambahin folder ADM. Oke, nanti kita mau simpennya di D ADM. Create database DB ADM. Oke. On primary. Ini yang untuk primary-nya. Oke, kalau kalian lihat di sini on primary, name kita buat name-nya dulu. Kemudian file name, lokasi filenya. Kita buat di sini name. Saya mau buat di sini namanya adalah DB ADM primary filenya. Oke. File name itu lokasinya di D ADM, nama filenya DB ADM underscore primary. Jangan lupa ekstensinya MDF ya. Oke, size tadi kalau kalian lihat size-nya tadi kan 1216 kilobyte ya. Nah, saya mau buat size-nya 4 megabyte misalnya. Oke. Tanpa ditulis sudah tahu megabyte. Jadi 4 aja boleh. Oke, kemudian saya mau tambahin max size. Max size ini adalah ukuran maksimumnya. Saya mau buat max size-nya unlimited aja. Berarti boleh tidak terbatas ya. Nih, sampai penuh maksudnya. Oke, file growth ukuran penambahan. Misalnya 1 mega. Nah, ini untuk on primary. Kalau yang untuk file log transaksinya pakai log on. Kalian boleh copy, misalnya kita mau ukurannya sama. Size-nya 1 mega aja. Ini DB-nya biar beda, DB log ya. Ini juga DB log. Jangan lupa dia ekstensinya LDF. Oke, saya execute. Execute-nya dari bawah ke atas saja biar lebih mudah. Execute. Dia bilang nih, comments complete successfully. Berhasil. Kita lihat ya. Ada nggak di drive DADM? Oke, sudah ada 2 file ya. Primary 4 mega, log 1 mega. Nah, supaya tahu detailnya, kita untuk mengetahui informasi tentang database,
Saya pakai SP help DB, nama DB-nya. Oke. Jadi nanti tahu primary dia di size-nya 4 mega, 1 mega yang log, max size-nya unlimited, growth-nya 1 mega. Ya, ini. Oke, berikutnya. Ini contoh tadi sama aja. Kalau kalian mau lihat, ini contohnya DB purpose. Oke, nih. Nama database harus unik dan mengikuti aturan penamaan identifier. Jadi kita aturannya pakai DB, depannya ya. DB apa misalnya. Nih, nama database dapat mencapai panjang maksimum 128 karakter. Jika tidak ada nama logis, SQL Server menghasilkan sebuah nama logis dengan menambahkan sebuah akhiran dengan pada nama database. Jadi kita aturan harus namanya logis ya. Nah, on menyatakan file disk yang akan dipakai menyimpan bagian dari database. Jadi tadi kan kalau kalian on primary berarti dia untuk primary. Log on berarti dia untuk log transaksi. Jangan dibalik ya, on log gitu, error nanti. Oke. Log on menyatakan file yang dipakai untuk menyatakan log didefinisikan. Ini. Nah, size itu adalah besaran awal dari file ketika database dibuat. Besarannya apa? Jadi umumnya itu menggunakan ukuran megabyte. Ya, jadi kalau kalian nggak tulis, dia sudah tahu satuannya megabyte. Minimum value-nya 5-12 kilobyte, kemudian tidak boleh pakai desimal. Kalau kita nggak definisikan size-nya, itu berarti dia sudah ikutin size yang model tadi. Model tadi bikin 1216. Itu ya. Oke, lanjut. Max size ukuran nilai maksimum dari database. Jadi nanti maksimumnya berapa, itulah ukuran max size-nya. File growth itu nilai pertambahan ukuran database ketika ukurannya mencapai ukuran yang didefinisikan sebelumnya. Jadi misalnya sekali tambah berapa? 1. Kita tadi bikin 1 mega, 1 mega. Nih, ukuran file growth yang akan diset tidak boleh melebihi ukuran max size. Jadi kalau kalian lihat di sini tadi 4, file growth harus di bawah size ya. Nih. Terus juga tidak boleh melebihi ukuran max size-nya juga. Nah, untuk menghapus database tadi kita pakai drop ya. Jadi ini menghapus database. Syaratnya, ada syarat ya. Itu database-nya sedang tidak digunakan. Jadi kalau kalian lihat, ini kan ada available database. Posisinya itu jangan di DBADM. Jadi kalau mau hapus, drop database DBADM, kalau kalian execute, cannot drop database DBADM because it's currently in use. Karena lagi dipakai. Jadi caranya supaya mau dihapus, available database-nya di use master dulu. Go. Jadi di execute baru bisa. Jadi dia lagi di posisi master baru dihapus DBADM-nya. Nih. Oke. Sekian dulu materi hari ini. Ada latihan untuk implementasi mengenai membuat database dengan alokasi drive, ukuran size dan max size serta file growth. Silakan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. Sekian dulu. Terima kasih.